Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang untuk penonton baru, dan terima kasih sebesar-besarnya untuk penonton setia yang selalu hadir. Bayangkan di tengah gelapnya malam, suara tangis lirih terdengar dari tumpukan sampah. Seorang ibu hamil, tubuhnya lemah, wajahnya penuh luka, dibuang seperti barang tak berguna oleh keluarganya sendiri. Jantungmu bakal tercabik saat tahu alasan kejam di balik pembuangan itu. Dan lebih menyayat lagi, sosok pria kaya tak dikenal tiba-tiba datang dan justru memeluk wanita yang tak pernah ia kenal. Siapa dia? Kenapa ia peduli? Dan siapa sebenarnya yang paling bersalah? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Udara malam menusuk kulit, dingin dan sunyi. Di sudut kota yang tak pernah disebut dalam peta, suara anjing liar saling menggonggong memecah keheningan. Lampu jalan tak pernah menjangkau tempat ini. Hanya bayangan gelap dan aroma busuk yang menyelimuti. Di tengah gunungan sampah yang menjulang dan berair hitam, terdengar suara lirih. Tangisan yang lemah, nyaris tak terdengar. Seperti bisikan dari jiwa yang hampir menyerah. Tangisan itu berasal dari seorang perempuan. Perempuan hamil. Perutnya besar, tubuhnya kurus kering, wajahnya lebam dan penuh luka. Ia mengenakan gaun tipis yang kotor, sobek di beberapa bagian. Hanya sehelai kain yang menutupi tubuhnya dari dingin dan serangan serangga. Kepalanya bersandar pada karung plastik yang sudah lapuk. Di tangannya ada secarik foto robek. Foto keluarga yang kini menghapusnya dari hidup. Ia tak tahu berapa lama ia telah di sana. Dibuang. Dibuang seperti sampah oleh keluarga yang seharusnya melindunginya. Bukan karena ia bersalah, tapi karena ia dianggap aib. Aib yang harus disingkirkan jauh-jauh agar tidak mencoreng nama baik keluarga. Tangisannya semakin pelan. Seolah tubuhnya pun lelah untuk menangis. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya goyah. Lalu jatuh lagi ke tanah yang becek dan dingin. Darah mengalir perlahan dari kaki yang terluka. Dan saat ia mencoba membuka mata, yang terlihat hanya gelap. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara deru mesin terdengar. Sebuah mobil mewah melintas di jalan kecil yang jarang dilalui siapapun. Pengemudinya, seorang pria berusia 30-an, duduk tenang di balik kemudi. Wajahnya tajam, pakaiannya rapi. Dari luar, ia tampak seperti pria biasa. Tapi matanya menyimpan luka dan kesepian yang dalam. Ia memperlambat mobil saat melihat sesuatu yang tak biasa. Sorotan lampunya menangkap siluet tubuh perempuan di antara tumpukan sampah. Ia menatap lama. Mungkin ia bisa saja menekan gas dan berlalu, seperti kebanyakan orang. Tapi tidak malam itu. Ia turun. Sepatunya langsung tenggelam dalam lumpur hitam. Langkahnya cepat dan pasti, menuju arah suara lirih itu. Ketika akhirnya ia melihatnya dari dekat, ia terdiam. Matanya menatap wanita itu dengan rasa tak percaya. Ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ada luka lama yang seperti disayat kembali. Tanpa ragu, ia berlutut. Meraih tubuh lemah perempuan itu, lalu memeluknya perlahan. Wanita ini, siapa yang tega? Bisiknya lirih. Tangannya gemetar, tapi tatapannya mantap. Wanita itu membuka matanya sejenak. Pandangannya kabur, tapi ia melihat siluet wajah pria itu. Hangat. Bukan wajah orang asing. Tapi, seperti seseorang dari masa lalu.
Mobil mewah itu pun pergi, membawa perempuan hamil itu menjauh dari tempat mengerikan itu. Tapi cerita mereka baru saja dimulai. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyelamatan. Ada rahasia yang belum terungkap. Dan ada luka yang belum sembuh. Mobil hitam itu melaju menembus dinginnya malam, membelah jalanan sunyi yang hanya disinari lampu-lampu kota yang redup. Di kursi belakang, tubuh lemah perempuan hamil itu terbaring. Matanya setengah tertutup, bibirnya pecah-pecah, dan napasnya berat. Di depan, pria itu mengemudi dalam diam. Sesekali ia melihat ke cermin tengah, memastikan perempuan itu masih bernapas. Wajahnya tampak tegang, tapi bukan karena takut. Ada rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Seperti ia tengah menebus sesuatu yang telah lama terkubur. Namanya Ryan, pemilik perusahaan properti terbesar di kota. Banyak yang mengenalnya sebagai pria berhati dingin, pebisnis tangguh yang tak punya ruang untuk belas kasihan. Tapi malam itu, entah kenapa, hatinya terguncang. Suara lirih tangis perempuan itu, yang bahkan tak memanggil siapa-siapa, menyentuh bagian terdalam dalam jiwanya. Mobil berhenti di depan rumah besar bergaya klasik di tengah kawasan elit. Gerbang otomatis terbuka perlahan. Lampu-lampu halaman menyala, menampakkan taman rapi dan kolam air mancur kecil di tengah. Tapi Ryan tak memandang semua itu. Yang ia pikirkan hanya satu, menyelamatkan perempuan itu sebelum terlambat. Ia membuka pintu belakang, mengangkat tubuh wanita itu dengan hati-hati. Hujan mulai turun gerimis. Langkah Ryan cepat namun lembut. Ia menerobos masuk ke dalam rumah dan memanggil dengan nada cemas, "Siti, tolong siapkan kamar tamu. Cepat, dia butuh bantuan." Seorang wanita paruh baya berlari keluar dari dapur. Wajahnya kaget saat melihat Ryan membawa seorang perempuan hamil yang nyaris tak sadar. "Astagfirullah, siapa dia, Tuan?" "Nanti ku jelaskan. Sekarang tolong bersihkan dia. Aku panggil dokter sekarang." Siti mengangguk dan langsung membantu. Ia menyentuh wajah wanita itu dengan penuh iba. "Ya Allah, siapa yang tega membuang ibu hamil seperti ini?" Ryan hanya menatap sebentar, lalu berjalan cepat menuju ruang kerja untuk menelepon dokter langganannya. Suaranya tegas namun cemas. "Datang ke rumah sekarang. Ini darurat." Beberapa menit kemudian, dokter tiba. Pria paruh baya itu langsung memeriksa kondisi si wanita. Ia menggeleng pelan. Dia sangat lemah. Terlalu lama terpapar udara dingin dan mengalami kekurangan nutrisi. Tapi untungnya bayinya masih selamat. Kita harus observasi selama beberapa hari ke depan. Ryan menarik napas lega. Lakukan apapun yang perlu. Biayanya tidak masalah. Setelah dokter pergi, Ryan masuk ke kamar tamu. Perempuan itu kini tertidur di atas ranjang bersih, wajahnya masih pucat, tapi nafasnya lebih stabil. Siti duduk di sampingnya, menggenggam tangan sang wanita sambil membaca sholawat perlahan. Ryan berdiri di ambang pintu. Matanya tak lepas dari wajah perempuan itu. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Sesuatu yang terasa sangat familiar. Garis wajah itu, sorot matanya tadi, meski lemah, ada semacam kenangan yang muncul dari masa lalu. Keesokan paginya, matahari menembus jendela dengan lembut. Cahaya pagi menyinari kamar itu. Perempuan itu mulai membuka matanya perlahan. Ia tampak kebingungan. Tangannya bergerak pelan menyentuh perutnya, lalu melihat sekeliling. Tempat itu asing, terlalu mewah dibanding tempat terakhir yang ia ingat. Siti yang sedari tadi menunggunya terjaga langsung tersenyum.
Alhamdulillah, kamu sadar, Nak. Jangan takut, kamu sekarang aman. Tuan Ryan yang menolongmu. Wanita itu membuka bibirnya pelan. Ryan? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tapi nama itu mengalir begitu saja dari bibirnya, seperti nama yang pernah begitu lekat dalam hidupnya. Siti mengangguk pelan. Iya, Tuan Ryan. Dia yang menemukanmu di TPA semalam. Air mata perlahan turun dari pelupuk mata wanita itu. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangis yang selama ini tertahan akhirnya pecah. Siti memeluknya perlahan. Sudah, Nak, kamu selamat sekarang. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Beberapa saat kemudian, Ryan datang. Ia berdiri di ambang pintu, menatap wanita itu dalam diam. Wanita itu pun menatap balik. Mata mereka saling bertemu. Ada jeda yang panjang. Hening. Tapi dalam hening itu, ada ribuan kata yang seolah ingin terucap. Kamu, siapa namamu? Tanya Ryan pelan. Wanita itu terdiam. Sejenak. Lalu menjawab, namaku Hana. Ryan menahan napas. Nama itu menghantam dadanya. Nama yang dulu pernah mewarnai masa lalunya, tapi hilang dalam diam bertahun-tahun. Hana, kamu. Hana menunduk. Kita pernah bertemu, Ryan. Dulu, di panti asuhan tempat kita dibesarkan. Ryan terhenyak. Ingatannya berputar. Gambar-gambar lama mulai bermunculan. Hana kecil dengan rambut dikepang dua, tertawa di bawah pohon mangga panti asuhan. Suaranya yang selalu lembut, dan tatapannya yang penuh cahaya. Ryan remaja yang selalu menyimpan perasaan diam-diam pada gadis itu. Kenapa kamu bisa sampai di sana? Siapa yang melakukan ini ke kamu? Hana menggigit bibirnya. Wajahnya menegang. Tapi ia tak langsung menjawab. Ryan menatapnya serius. Aku ingin tahu semuanya. Tapi kamu harus istirahat dulu. Ia lalu berbalik dan keluar kamar. Tapi saat ia menutup pintu, hatinya semakin gelisah. Nama itu, wajah itu, dan kondisi mengerikan tadi malam. Semua terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Di ruang tamu, Siti mendekatinya. Tuan, saya rasa ini bukan perempuan biasa. Tatapan matanya seperti menyimpan banyak beban. Kalau boleh jujur, saya khawatir orang-orang yang menyakitinya akan mencarinya. Ryan menatap jauh keluar jendela. Kalau mereka datang, aku akan pastikan mereka menyesal. Tapi jauh di dalam hati, Ryan tahu, ini bukan sekadar kisah tentang menyelamatkan wanita tak dikenal. Ini adalah awal dari pengungkapan sebuah luka besar. Luka yang selama ini disembunyikan. Luka yang kini kembali terbuka bersama hadirnya Hana. Malam kembali turun. Di kamar yang tenang, Hana terjaga. Matanya menatap langit-langit, tapi pikirannya berada di masa lalu. Semua kenangan yang selama ini ia kubur mulai kembali satu persatu. Setiap kenangan bagai duri yang menusuk batin. Ia teringat wajah ibunya. Perempuan kuat yang membesarkannya sendirian di rumah sempit penuh kebocoran. Wajah itu kini hanya tinggal bayangan setelah sang ibu dipanggil oleh Allah 2 tahun lalu karena sakit. Setelah itu, Hana hidup sendirian, bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Lalu datanglah dia. Lelaki sopan yang menawarkan cinta dan masa depan. Namanya Faris. Berkata manis, menjanjikan dunia. Ia percaya. Ia jatuh cinta.
Dan saat tahu dirinya hamil, ia memutuskan untuk jujur. Tapi justru saat itulah hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Faris hilang. Tak bisa dihubungi. Dan ketika ia datang ke rumah keluarga Faris, yang ia temukan adalah tatapan jijik dan caci maki. Ibunya Faris mencaci, adiknya mendorong Hana keluar dari gerbang. Bahkan sang ayah menyebutnya pelacur. Satu-satunya hal yang mereka tinggalkan padanya adalah tamparan dan segepok uang dengan pesan, singkirkan aib ini. Jangan pernah muncul lagi. Tapi Hana tak bisa. Ia menolak menggugurkan janinnya. Ia melawan. Dan karena itulah ia diculik, lalu dibuang diam-diam di TPA seperti binatang. Tangannya menggenggam erat selimut di atas tubuhnya. Matanya mulai panas. Ia tak tahu apakah ia kuat menghadapi semua ini. Tapi ketika ia mengelus perutnya, ketika ia merasakan tendangan kecil di dalam sana, ia tahu satu hal. Ia tidak sendiri. Sementara itu, di lantai bawah rumah besar itu, Ryan duduk di kursi kerjanya. Sebuah foto tua terbuka di atas meja. Foto lama dari panti asuhan, di mana ia dan Hana berdiri berdampingan, masih kecil dan polos. Ia menatap foto itu lama, jemarinya menyentuh wajah kecil Hana. Kenapa aku nggak mengenalimu lebih awal? Suara ketukan di pintu membuat Ryan tersadar. Siti masuk dengan wajah khawatir. Tuan, saya tadi menerima pesan dari penjaga gerbang. Ada 2 orang laki-laki mencurigakan bertanya-tanya soal rumah ini. Katanya mau bertemu dengan seseorang bernama Hana. Ryan langsung berdiri. Apa mereka lihat Hana kemarin? Siti menggeleng. Tidak, Tuan. Tapi mereka tampaknya tahu seseorang bernama Hana sedang ada di rumah ini. Ryan mengepalkan tangan. Kita harus hati-hati. Mereka pasti dari keluarga pria bajingan itu. Ia berjalan mondar-mandir, mencoba berpikir. Tapi jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Kenapa Hana tak pernah menghubunginya setelah keluar dari panti? Kenapa ia tak tahu kabar Hana selama bertahun-tahun? Dan kenapa pertemuan mereka kembali harus dalam kondisi seburuk ini? 3 hari berlalu. Kondisi Hana perlahan membaik. Ia mulai bisa duduk, makan sedikit demi sedikit, dan berkomunikasi dengan Siti. Tapi setiap kali Ryan masuk ke kamar, Hana menunduk. Bukan karena takut, tapi karena ada rasa malu dan gentar yang menyelinap. Sore itu, saat matahari mulai turun ke ufuk, Ryan duduk di bangku taman belakang. Ia menatap kolam kecil yang tenang. Langit berwarna jingga keemasan. Ia mendengar langkah kaki dari belakang. Lalu suara lembut menyapanya. Apa kamu benar-benar Ryan kecil yang suka mencuri mangga di panti dulu? Ryan menoleh perlahan. Hana berdiri di belakangnya, mengenakan gaun bersih warna krem, rambutnya diikat sederhana. Wajahnya pucat tapi senyumnya kecil. Ryan tertawa pelan. Ya. Dan kamu, masih Hana yang selalu melaporkanku ke ibu panti tapi tetap menyisihkan rotimu buat aku. Mereka tertawa. Suara yang selama ini hilang, kini kembali menggema, meski masih diselimuti bayang-bayang luka. Hana duduk di sebelah Ryan. Hening beberapa saat. Angin berhembus pelan. Lalu Hana berkata pelan, aku tidak pernah lupa kamu, Ryan. Bahkan setelah panti terbakar dan semua anak dipindahkan, aku selalu berharap bisa bertemu kamu lagi. Ryan menatapnya dalam-dalam. Aku mencarimu, Han. Bertahun-tahun.
Tapi tidak pernah kutemukan jejakmu. Air mata menetes di pipi Hana. Karena aku takut. Aku merasa hidupku terlalu kotor untuk ditemukan. Sampai akhirnya, aku bertemu Faris. Ryan mengepalkan tangan. Faris, siapa dia sebenarnya? Kenapa dia tega melakukan ini padamu? Hana menggeleng. Dia pengecut. Anaknya pejabat. Dan keluarganya lebih kejam dari yang kamu bayangkan. Ryan berdiri, matanya menatap tajam ke arah horizon. Kalau mereka ingin menyakitimu lagi, mereka harus melewatiku dulu. Hana terdiam. Ada rasa hangat yang mengalir di dadanya. Tapi juga rasa takut. Karena ia tahu, konflik ini belum berakhir. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Di tempat lain, di ruang gelap sebuah rumah mewah, seorang pria sedang duduk dengan rokok di tangan. Faris. Matanya memerah. Ia menatap layar laptop yang menampilkan gambar dari CCTV jalanan. Jadi kau diselamatkan, Hana. Ia menyipitkan mata. Di sisi lain ruangan, ayahnya, seorang pria paruh baya berkemeja rapi, berdiri dengan wajah muram. Kita harus pastikan dia tidak membuka mulut soal apa yang terjadi. Kalau dia bicara, nama kita habis. Faris mengangguk. Tenang, ayah. Aku tahu siapa yang menampungnya sekarang. Aku hanya butuh waktu untuk mengambil kembali masalah itu sebelum semuanya terbongkar. Mereka tertawa pelan. Tapi tawa itu tak menyembunyikan kebusukan yang mereka sembunyikan. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Hujan turun tipis saat malam menyelimuti kota. Di rumah besar milik Ryan, suasana terasa tenang. Namun ketenangan itu hanyalah topeng tipis yang menyembunyikan gelombang yang sebentar lagi akan menghantam keras. Hana duduk di ruang tamu, ditemani secangkir teh hangat dan pelukan lembut dari selimut. Siti sedang membaca surat kabar di sebelahnya. Mereka berbicara pelan, membahas hal-hal kecil, seperti menu makanan besok atau bunga di taman belakang yang mulai mekar. Namun di balik percakapan ringan itu, hati Hana terus gelisah. Ia tahu tempat ini aman, tapi pikirannya masih dihantui bayangan orang-orang yang telah membuangnya. Ia tahu, mereka tak akan tinggal diam. Ia tahu, bahaya akan datang, cepat atau lambat. Tak lama kemudian, pintu depan diketuk keras. Bukan ketukan sopan, tapi keras dan tergesa-gesa. Ryan yang sedang membaca dokumen di ruang kerja langsung berdiri. Ia berjalan cepat menuju pintu, matanya tajam dan penuh siaga. Begitu pintu dibuka, dua pria berdiri di sana. Yang satu mengenakan jas gelap, berwajah dingin. Yang satu lagi lebih muda, mengenakan kaos berkerah dan topi. Wajah mereka kaku, matanya tajam mengamati isi rumah. Maaf, ini rumah Pak Ryan, tanya pria berjas. Benar. Ada urusan apa? Kami, dari Yayasan Sosial. Kami mendapat laporan ada seorang perempuan dalam kondisi tidak stabil mental ditemukan oleh seseorang dari rumah ini. Kami hanya ingin memastikan kondisinya dan mengajaknya ke tempat yang lebih sesuai. Ryan mengernyit. Perempuan? Anda bicara soal siapa? Namanya Hana. Kami mendapat informasi bahwa dia dalam pengawasan Bapak sekarang. Ryan tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka satu persatu, mencoba membaca gerak-gerik mereka. Lalu ia berkata pelan, tapi tegas. Saya tidak tahu siapa yang melaporkan. Tapi yang pasti, Hana tidak gila.
Dia dalam kondisi trauma karena ulah keji orang-orang yang seharusnya melindunginya. Pria muda di sebelahnya melipat tangan. Pak Ryan, kami membawa surat tugas. Kami bisa membawanya dengan paksa kalau perlu. Seketika itu juga Ryan mendekat. Silakan coba. Tapi pastikan kalian juga siap menghadapi laporan penculikan, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Saya punya pengacara, dan saya juga punya media. Sekali kalian menyentuh Hana, dunia akan tahu. Keduanya saling pandang. Pria berjas lalu tersenyum dingin. Kami hanya menjalankan tugas. Tapi baiklah. Kalau begitu, kami akan datang kembali dengan cara yang lebih formal. Mereka berbalik dan pergi tanpa salam. Ryan menutup pintu perlahan, lalu mengunci semua pengaman. Dadanya bergemuruh. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman. Ini deklarasi perang. Beberapa jam kemudian, Ryan duduk bersama Hana di ruang kerja. Di hadapan mereka, berkas-berkas besar terbuka, identitas Faris, profil keluarganya, dan salinan laporan rumah sakit tempat Hana sempat diperiksa sebelum dibuang. Aku sudah mulai kumpulkan semua bukti, kata Ryan. Hana menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu mau lakukan ini untukku? Ryan menoleh padanya. Karena kamu bukan orang asing. Kamu bagian dari masa laluku. Dan karena tidak ada satupun manusia yang pantas diperlakukan seperti sampah. Hana menggenggam tangannya. Ada getar hangat yang mengalir dari sentuhan itu. Namun di balik kehangatan itu, ada rasa takut yang sulit disingkirkan. Mereka takkan berhenti, Ryan. Keluarga Faris, mereka punya segalanya. Uang, kekuasaan, koneksi. Ryan menatap matanya dalam-dalam. Tapi mereka tak punya keberanian. Dan yang mereka tidak tahu, aku bukan anak kecil dari panti asuhan lagi. Aku akan hadapi mereka. Hana mengangguk pelan. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, suara notifikasi masuk ke ponsel Ryan. Sebuah email. Dari seorang jurnalis investigasi yang pernah berutang budi pada Ryan. Aku punya data soal keluarga Faris. Banyak kejanggalan keuangan, proyek fiktif, dan kasus-kasus yang ditutup paksa. Bisa kukirim semua, tapi pastikan kau siap menghadapi badai. Ryan membaca perlahan, lalu mengangkat kepalanya. Mereka menyimpan banyak kebusukan. Jika kita bisa buka satu saja, mereka bisa hancur. Hana menghela napas panjang. Kalau kamu lakukan ini, hidupmu juga bisa jadi target. Ryan tersenyum miring. Aku sudah hidup terlalu lama di balik tembok tinggi. Mungkin sekarang waktunya membuka pintu dan melawan. Di rumah keluarga Faris, suasana berubah tegang. Faris memukul meja saat mendapat kabar dari dua bawahannya yang gagal membawa Hana. Dia ternyata dilindungi Ryan. Bodoh. Kenapa tidak langsung ambil paksa saja? Ayahnya menatap tajam. Ryan itu bukan orang sembarangan. Kau pikir siapa yang membiayai pembangunan kota baru di timur? Siapa yang membiayai yayasan-yayasan anak yatim? Kau bermain dengan orang yang jauh lebih besar dari yang kau duga. Faris menggertakkan gigi. Tapi kita harus ambil langkah sebelum dia buka mulut ke media. Sang ayah berjalan ke jendela. Gunakan cara yang tak bisa dilacak. Biar seolah kecelakaan. Kalau perlu, habisi dia. Faris terdiam sesaat. Lalu mengangguk. Malam berikutnya, Ryan duduk sendirian di balkon. Hujan turun rintik-rintik.
Di tangannya, secangkir kopi mulai mendingin. Ia tahu waktumu semakin sedikit sebelum badai besar datang. Tapi ia juga tahu, jika ia tak melindungi Hana sekarang, maka hidupnya yang dulu akan kembali menghantuinya. Karena apa yang terjadi pada Hana, bukan hanya tentang Hana. Ini tentang semua orang yang pernah dibungkam. Tentang setiap perempuan yang dibuang karena dianggap aib. Tentang keadilan yang terlalu lama ditutup dengan uang. Dan Ryan sudah memutuskan untuk membuka semuanya. Pagi itu langit mendung, seolah bumi pun tahu bahwa sesuatu akan pecah. Di meja makan, Ryan dan Hana duduk berhadapan. Siti menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini tak ada senyum. Semua terasa hening dan berat. Hana mengaduk teh di cangkirnya, namun tak menyesap sedikit pun. Matanya tertuju pada jendela, tapi pikirannya melayang jauh. Ryan menatapnya lekat, lalu bertanya pelan. Kamu yakin ingin cerita semuanya hari ini? Hana mengangguk pelan. Kalau aku terus diam, mereka akan menang. Kalau aku tetap sembunyi, mungkin aku akan selamat, tapi anak ini nanti akan tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Tanpa tahu bahwa ibunya dibuang oleh darah daging sendiri. Ryan mengepalkan tangan. Baik. Hari ini kita mulai. Beberapa jam kemudian, mereka berada di sebuah studio kecil milik temannya Ryan yang berprofesi sebagai jurnalis independen. Tempat itu tersembunyi di belakang bangunan toko kelontong tua. Kamera sudah siap, lampu menyala. Tak ada tim besar, hanya satu kamera dan satu suara, milik Hana. Hana duduk di depan kamera, wajahnya pucat namun matanya tajam. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Namaku Hana. Aku bukan siapa-siapa. Tapi hari ini aku ingin bicara untuk semua perempuan yang pernah dibungkam. Ia menceritakan semuanya. Dari perkenalan dengan Faris, janji-janji manisnya, kehamilan yang ia kira akan menjadi awal bahagia, hingga kekejaman yang ia terima saat berani berkata jujur. Ia ceritakan semua, tanpa sensor. Tanpa takut. Ketika sampai pada bagian dirinya dipukul, ditendang, lalu dimasukkan ke dalam mobil dan dibuang ke tempat sampah oleh orang suruhan keluarga Faris, suara Hana bergetar. Tapi ia tetap bicara. Bahkan saat air mata jatuh, ia tak berhenti. Kalau bukan karena Allah menggerakkan hati Ryan malam itu, mungkin aku dan anakku sudah tak ada. Rekaman itu selesai hampir 1 jam kemudian. Sang jurnalis mengangguk pelan, matanya basah. Ia tahu, ini bukan hanya testimoni. Ini adalah peluru. Dalam 2 hari, video itu mulai disebarkan ke jaringan media alternatif. Tidak tayang di televisi nasional, tapi viral di media sosial. Komentar mengalir seperti banjir. Banyak yang menangis, banyak yang marah, dan lebih banyak lagi yang mulai mengangkat suara. Keadilan untuk Hana menjadi trending topik. Wajah Hana tersebar di mana-mana. Ryan pun tak bisa lagi bersembunyi. Ia memutuskan untuk muncul sebagai pelindung Hana secara terbuka. Namun yang terjadi selanjutnya jauh dari dugaan. Di malam yang sama, mobil hitam yang dikendarai Ryan tiba-tiba direm mendadak di tikungan kecil menuju rumah. Ban depannya robek terkena ranjau paku. Saat Ryan turun memeriksa, 2 pria berhelm keluar dari balik semak-semak. Satu di antara mereka memegang tongkat besi. Yang satu lagi menyalakan kamera ponsel. Kita kasih peringatan dulu, bos, bisik salah satu pria. Tapi sebelum tongkat itu sempat diayunkan, Ryan sudah lebih dulu bergerak. Ia menangkap tangan pria itu dan memutar pergelangan hingga tongkat jatuh.
Tendangan keras ia arahkan ke dada pria satunya hingga terhuyung mundur. Ryan memang tidak biasa berkelahi. Tapi ia pernah belajar bertahan hidup sejak kecil. Dan malam itu, naluri lamanya kembali. Pria-pria itu lari pontang-panting meninggalkan tempat kejadian. Ryan berdiri terengah, tubuhnya sedikit goyah. Tapi di matanya, tak ada rasa takut. Hanya satu pikiran, Hana harus lebih dijaga. Keesokan harinya, polisi datang. Tapi bukan untuk menangkap pelaku penyerangan. Justru, mereka membawa surat panggilan terhadap Hana. Alasannya? Tuduhan pencemaran nama baik terhadap keluarga Faris. Ryan langsung angkat bicara di media. Ini bukan soal pencemaran nama baik. Ini soal kebenaran yang membuat orang-orang berkuasa panik. Kami akan lawan. Sampai akhir. Kasus ini pun menjadi perbincangan nasional. Aktivis, pengacara, dan tokoh masyarakat mulai turun tangan. Ada yang membela Hana. Ada pula yang menyebarkan fitnah baru bahwa Hana hanyalah wanita licik yang ingin merusak nama baik orang-orang terhormat. Namun dari balik semua kekacauan itu, ada satu kenyataan tak terbantahkan. Suara Hana telah membangunkan banyak jiwa yang tertidur. Ia bukan lagi korban. Ia kini simbol perlawanan. Malam harinya, Hana berdiri di balkon. Perutnya makin membesar. Ia mengelusnya pelan sambil berbicara lirih. Nak, maafkan ibu, kalau dunia ini begitu kejam. Tapi ketahuilah, kamu tidak sendiri. Ryan datang membawa selimut. Ia menyelimuti bahu Hana, lalu berdiri di sampingnya. Mereka menatap bintang yang hampir tak terlihat karena mendung. Besok kita mulai gugat secara hukum. Aku sudah siapkan tim pengacara. Tapi kamu harus kuat, Han. Ini akan panjang. Hana mengangguk. Aku siap. Selama kamu ada. Ryan menatapnya. Aku akan selalu ada. Bukan karena aku merasa bersalah. Tapi karena aku ingin melindungimu. Selamanya. Malam itu, mereka tidak bicara lagi. Tapi dalam diam, mereka tahu babak baru telah dimulai. Babak yang akan menuntut lebih dari sekadar keberanian. Babak yang mungkin akan mengorbankan lebih dari yang mereka duga. Pagi itu, gedung pengadilan negeri kota terlihat lebih ramai dari biasanya. Mobil-mobil wartawan berjajar, tripod dan mikrofon berdiri tegak mengarah ke satu titik, pintu masuk utama. Semua orang menunggu satu sosok. Sosok yang belakangan ini jadi sorotan publik. Sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan tangga. Pintu terbuka. Dari dalam, Ryan keluar terlebih dulu, mengenakan setelan jas hitam dan wajah tenang, meskipun matanya menunjukkan ketegangan. Ia lalu membuka pintu samping, membantu Hana keluar dengan hati-hati. Hana mengenakan gamis panjang berwarna biru lembut dan kerudung putih. Perutnya yang membesar membuat langkahnya sedikit lambat, tapi sorot matanya tajam dan penuh tekad. Kilatan kamera menyambut setiap langkah mereka. Beberapa wartawan meneriakkan pertanyaan, tapi Ryan mengangkat tangan, meminta ruang. Dua pengacara dari firma hukum Ryan berjalan di depan mereka, mengawal hingga ke dalam ruang sidang. Di kursi pengunjung, terlihat beberapa aktivis perempuan dan organisasi pendamping hukum. Mereka hadir bukan hanya sebagai dukungan, tapi sebagai saksi sejarah. Hari itu bukan sidang utama, tapi sidang permulaan untuk menentukan apakah laporan pencemaran nama baik dari keluarga Faris akan diterima. Sementara di ruang sidang lain, di sisi belakang gedung yang lebih sepi, Faris dan ayahnya juga hadir.
duduk di balik meja kuasa hukum mereka yang penuh dengan pengacara mahal. Ayah Faris menyalakan cerutu, walau sebenarnya dilarang. Ia menatap ke layar yang menampilkan rekaman testimoni Hana. Kau lihat? Gadis itu telah mencoreng nama kita. Semua proyek kita mulai dipertanyakan. Investor mulai menarik diri. Faris mendengus. Tenang, ayah. Jika semua ini gagal di pengadilan, kita punya rencana cadangan. Sang ayah menoleh. Yang seperti apa? Faris mengangkat bahu. Yang tidak bisa dibuktikan di meja hijau. Sementara itu, di ruang tunggu sidang, Hana duduk tenang dengan tangan menggenggam erat jemari Ryan. Ia berusaha untuk tidak memperlihatkan kecemasan, tapi setiap detik terasa seperti gemuruh di dada. Ryan berbisik, apapun keputusan hari ini, kita tetap lanjut. Kita tidak akan berhenti. Hana mengangguk. Aku tahu. Tapi aku juga takut. Ryan menatapnya lekat. Rasa takut itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kita manusia. Tapi keteguhan kita di atas rasa takut, itulah kekuatan sejati. Beberapa menit kemudian, mereka dipanggil masuk. Ruang sidang itu dingin, berwarna putih pudar, dengan meja panjang tempat hakim duduk di tengah, diselingi palu kayu kecil. Jaksa, pengacara, dan pihak pelapor masing-masing di sisi berbeda. Hakim membuka sidang dengan suara berat dan formal. Ia membacakan ringkasan laporan dari keluarga Faris, lalu menunjukkan bukti video testimoni Hana. Kami menerima bahwa video ini telah menyebar luas. Pertanyaannya, apakah konten dalam video tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik atau merupakan bentuk pengungkapan kebenaran oleh korban? Pengacara Ryan berdiri, menjelaskan bahwa Hana adalah korban kekerasan terstruktur dan bahwa video tersebut adalah bentuk keberanian, bukan pencemaran. Ia menunjukkan hasil visum, bukti rekam medis, dan juga saksi yang melihat Hana dibuang di TPA. Sementara itu, pengacara Faris mencoba membelokkan fokus, menyebut Hana sebagai wanita oportunis yang ingin mencari keuntungan lewat simpati publik. Namun hakim tak mudah diyakinkan. Sampai saat ini, kami belum melihat dasar kuat bahwa laporan ini dapat diterima sebagai pencemaran. Justru ada indikasi adanya pelanggaran berat terhadap hak asasi korban. Sebuah kalimat pendek, namun cukup membuat Hana menitikkan air mata. Sidang ditunda. Tapi hasil awal ini membuat publik bersorak. Berita tentang kemungkinan ditolaknya laporan keluarga Faris menjadi amunisi besar bagi para pendukung Hana. Namun kemenangan kecil itu tak bertahan lama. Malam harinya, ketika Ryan sedang mengurus dokumen tambahan di ruang kerja, Siti berteriak dari dapur. Tuan! Hana! Cepat keluar! Lihat di halaman! Mereka berlari keluar. Dan yang mereka lihat adalah api kecil menyala di halaman depan. Sebuah benda terbakar, dan saat Ryan mendekat, ia tahu itu bukan sekadar api. Itu adalah kerudung milik Hana. Dengan secari kertas terbakar separuh di dekatnya. Ryan memungutnya. Di atas kertas itu tertulis dengan huruf besar dan merah. Berhentilah sebelum anak itu tak pernah lahir. Hana menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Ryan langsung menggenggam pundaknya. Masuk. Sekarang. Kita akan pastikan mereka tidak pernah menyentuhmu. Malam itu, sistem keamanan rumah ditingkatkan. CCTV dipasang di setiap sudut, dan 2 penjaga profesional direkrut. Tapi Ryan tahu, ini bukan soal keamanan fisik saja. Ini sudah menjadi perang psikologis. Dan perang ini belum mencapai puncaknya.
Di sisi lain kota, Faris duduk di dalam mobil dengan wajah muram. Ia memandangi layar ponsel yang menunjukkan berita tentang sidang. Sopirnya berkata pelan, "Mereka tidak gentar, Tuan." Bahkan setelah ancaman itu, Faris menggertakkan gigi. "Kalau begitu, kita ganti cara. Cari titik lemah mereka. Cari orang dalam. Atau cari sesuatu dari masa lalu Ryan yang bisa kita jadikan senjata." Sopir itu mengangguk. "Saya tahu seseorang dari masa lalunya. Seorang wanita. Mantan tunangannya yang kabarnya masih menyimpan dendam." Faris tersenyum miring. "Bagus. Sangat bagus. Kadang, cara terbaik untuk menghancurkan bukan dengan kekerasan, tapi dengan mengoyak dari dalam." Sementara itu, di dalam kamar, Hana duduk di depan jendela. Ia membelai perutnya, matanya menerawang gelisah. "Anakku, dunia ini kotor. Tapi kamu tak akan sendiri. Ibu akan bertarung. Demi kamu. Demi hidup yang lebih baik." Di ambang pintu, Ryan berdiri diam. Ia mendengar setiap kata Hana, dan dalam hatinya ia bersumpah tak akan membiarkan siapapun menyentuh perempuan itu atau anak dalam kandungannya. Namun, bayangan masa lalu mulai menghampiri. Nama yang tak ingin ia dengar lagi, sebentar lagi akan muncul. Dan saat itu terjadi, benteng yang selama ini ia bangun mungkin akan retak. Hujan turun lebat malam itu. Langit menggelegar, dan kilatan petir memecah langit seperti isyarat bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Di dalam rumah Ryan, suasana tegang terasa sejak kejadian ancaman pembakaran kerudung Hana. 2 penjaga baru berjaga di luar pagar, sementara kamera pengawas menyorot setiap sudut rumah. Ryan sendiri tak tidur malam itu. Ia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap ke arah jalan, menunggu kemungkinan buruk lain muncul sewaktu-waktu. Namun yang datang bukanlah ancaman fisik, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, seseorang dari masa lalu. Tepat pukul 9 pagi, ketika Hana sedang beristirahat di kamar dan Siti menyiapkan sarapan, pintu depan diketuk. Ryan yang membukanya. Dan di ambang pintu, berdiri seorang wanita dengan paras tegas, bibir tipis berlipstik merah gelap, dan mantel hitam elegan yang membalut tubuhnya. Di tangannya tergenggam tas kulit mahal. Wanita itu menatap Ryan tanpa tersenyum. Matanya seperti ingin menembus dada lelaki itu. "Lama tak bertemu, Ryan." Ryan terdiam. Matanya membelalak perlahan, lalu wajahnya menegang. Shakila. Shakila. Wanita yang pernah mengisi masa mudanya. Mantan tunangannya. Perempuan yang pernah ia cintai tapi tinggalkan, bukan karena cinta memudar, tapi karena prinsip yang tak bisa disatukan. Dan kini, ia berdiri di depan pintunya, tanpa undangan, tanpa kabar. "Aku dengar kamu sekarang jadi pahlawan," ucap Shakila dengan nada dingin. Menyelamatkan wanita hamil, melawan keluarga pejabat, dan mengguncang sistem hukum negeri. Ryan mempersilakan masuk, meski hatinya waspada. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Shakila melepaskan mantelnya dengan anggun, lalu menyilangkan kaki, seperti sedang bersiap menyampaikan sebuah drama panjang. "Langsung saja," kata Ryan akhirnya. "Kamu datang bukan untuk nostalgia, kan?" Shakila tersenyum samar. "Tentu tidak. Aku datang karena aku ditawari sesuatu yang sangat menarik." Ryan menatapnya tajam. "Faris." "Bingo." Shakila tertawa kecil. "Dia mencariku. Menceritakan bagaimana kamu bersembunyi bersama wanita bernama Hana."
wanita yang katanya sedang membawa aib keluarga besar. Dan dia pikir, aku masih punya dendam pada kamu. Ryan diam. Tapi dadanya berdebar. Ia tahu, Shakila bukan tipe wanita yang mudah dibeli. Tapi ia juga bukan wanita yang memaafkan dengan mudah. Apa yang kamu mau, Shakila? Shakila mencondongkan tubuhnya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa dunia sedang mengawasi. Bukan hanya keluarga Faris, tapi juga mereka yang merasa kamu mulai mengusik sistem. Dan percayalah, Ryan, dunia tidak suka diganggu oleh orang yang merasa lebih suci. Ryan menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu datang hanya untuk mengintimidasi, kamu salah alamat. Tidak. Suara Shakila melembut. Aku datang karena meskipun aku marah, aku tak bisa membiarkan kamu dihancurkan oleh orang-orang kotor itu. Aku datang untuk memberimu pilihan. Ryan mengernyit. Pilihan. Shakila membuka tasnya dan meletakkan sebuah map coklat di meja. Di dalamnya, ada dokumen transaksi gelap ayah Faris. Bukti penggelapan dana, manipulasi proyek negara, dan aliran dana ke rekening fiktif. Aku tahu, karena aku pernah jadi bagian dari proyek itu. Ryan membuka map tersebut. Matanya menyapu baris demi baris data. Ia terdiam. Ini bukan bukti sembarangan. Ini bisa menjadi peluru terakhir. Tapi, lanjut Shakila, aku hanya akan memberikannya padamu jika kamu berhenti dari semua ini. Ryan menatapnya dengan tajam. Apa maksudmu? Jangan bawa kasus ini ke publik lagi. Biarkan saja Hana diam, kalian hidup di balik bayang-bayang, dan dokumen ini akan kuhapus dari sistem. Tidak akan ada yang tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Dunia akan tetap berjalan seperti biasa. Ryan menghela napas panjang. Di satu sisi, ini bisa menyelamatkan Hana dari semua ancaman. Tapi di sisi lain, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran yang selama ini ia perjuangkan. Shakila berdiri. Kamu tahu nomorku. Tapi jangan terlalu lama berpikir. Dunia ini tak sabar dengan orang baik yang terlalu idealis. Setelah Shakila pergi, Ryan duduk di ruang kerja. Di hadapannya, map coklat itu. Ia tahu, jika dokumen itu jatuh ke tangan publik, akan banyak yang hancur. Tapi ia juga tahu, keselamatan Hana dan anak dalam kandungannya adalah segalanya. Saat malam tiba, Hana mengetuk pintu ruang kerja. Ia masuk perlahan, lalu duduk di hadapan Ryan. Aku dengar, ada tamu perempuan tadi? Ryan tak menjawab langsung. Ia hanya menyerahkan map itu ke Hana. Baca ini. Dan putuskan sendiri. Kalau kamu bilang kita berhenti, kita akan berhenti. Hana membuka map itu, membaca lembar demi lembar. Saat selesai, ia menatap Ryan. Wajahnya tenang. Tapi sorot matanya tajam seperti baja. Kita lanjut. Kalau kita berhenti, mereka menang. Dan bukan cuma aku yang akan jadi korban berikutnya. Ryan memandangnya, lalu menggenggam tangannya erat. Baik. Kalau begitu, kita buka semuanya. Dan kalau harus jatuh, kita jatuh bersama. Di luar, angin malam bertiup kencang. Tapi di dalam rumah itu, dua jiwa telah mengikat tekad yang tak akan mudah dipatahkan. Namun mereka belum tahu bahwa langkah berikutnya akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bukan hanya tentang kebusukan keluarga Faris. Tapi, tentang siapa sebenarnya Ryan.
Malam telah larut. Hujan masih mengguyur kota, namun di rumah Ryan, keheningan lebih menusuk daripada derai air hujan. Di dalam ruang kerja, Hana duduk membisu, matanya menatap cemas ke arah Ryan yang tengah berbicara dengan pengacaranya lewat telepon. Nada suara Ryan terdengar tajam, namun ada getar samar yang tak biasa. Sejak map dari Shakila ia buka, ada perubahan dalam dirinya. Ia lebih banyak diam, lebih sering termenung. Seolah bukan hanya kebusukan Faris yang terbongkar, tapi sesuatu yang jauh lebih dekat dengan dirinya sendiri. Setelah menutup telepon, Ryan berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap langit malam. Hana berdiri pelan, mendekatinya. "Kamu menyembunyikan sesuatu dariku," ucap Hana lirih. Ryan tak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh. "Aku pikir aku bisa terus menyimpan ini. Tapi ternyata tidak." Hana menatapnya lekat. "Katakan, Ryan. Apa yang sebenarnya sedang kamu sembunyikan?" Ryan memejamkan mata sejenak. Lalu ia mulai bicara. Suaranya pelan, namun dalam, penuh beban. "Dulu, sebelum aku menjadi seperti sekarang, aku pernah bekerja sebagai staf keuangan di proyek besar milik pemerintah. Proyek itu milik ayah Faris." Hana terperanjat. "Kamu bagian dari mereka." "Aku tidak tahu saat itu. Aku pikir proyek itu sah. Aku cuma mengurus aliran dana. Tapi saat mulai mencium kejanggalan, aku kumpulkan data, diam-diam. Aku naif. Kupikir dengan membongkar semuanya ke atasan, mereka akan menghentikan semua itu. Tapi yang terjadi, aku justru diancam, dipecat, dan hampir kehilangan nyawa." Ryan menatap Hana dengan mata merah. "Aku menyimpan semua bukti itu. Tapi aku tak berani buka. Sampai aku melihatmu terkapar di TPA, seperti manusia yang tak dianggap." Ia menunduk, menggenggam tangan Hana. "Itu memicu semua rasa bersalahku. Aku tahu, semua kebusukan itu bukan hanya soal uang. Tapi soal nyawa. Tentang kehormatan perempuan. Tentang anak-anak yang tumbuh di dunia yang tak adil." Hana terdiam. Ia mencoba mencerna semua yang baru didengarnya. "Jadi, selama ini kamu bukan hanya ingin melindungiku, tapi juga menebus masa lalu?" Ryan mengangguk pelan. "Aku tak sempurna, Han. Tapi sekarang, aku ingin memperbaiki semuanya. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia yang terlambat bangkit." Hana meneteskan air mata. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi dalam pelukan Ryan, ia tahu satu hal, ia tak sendiri. Dan Ryan, meski penuh luka dan rahasia, adalah satu-satunya tempatnya berpijak sekarang. Keesokan harinya, sebuah paket misterius datang. Tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada sebuah flash disk dan secari kertas bertuliskan, "Jika kamu benar-benar ingin melawan, buka ini. Tapi bersiaplah kehilangan segalanya." Ryan menancapkan flash disk itu ke laptopnya. Video demi video tampil di layar. Dokumentasi rahasia ruang pertemuan keluarga Faris, transaksi gelap, hingga percakapan penuh kebencian tentang Hana dan rencana penghilangan nyawanya. Namun yang paling mengejutkan adalah satu rekaman terakhir, rekaman Shakila berbicara dengan Faris, menyebut nama Ryan sebagai pengkhianat yang suatu hari akan disingkirkan juga. Wajah Ryan menegang. Ia tahu. Shakila bermain dua sisi. "Dia menipumu," gumam Hana yang ikut menyaksikan rekaman itu. Ryan berdiri, matanya membara. "Tidak.
Dia tidak menipu. Dia menguji. Dan aku lulus. Hari itu juga, Ryan menghubungi seluruh jurnalis yang pernah ia bantu. Ia menyerahkan semua bukti. Ia tahu risikonya. Jika ini menyebar, namanya akan diburu. Proyek-proyeknya mungkin dibekukan. Tapi ia tak peduli. Sebarkan semuanya. Jika aku menghilang, setidaknya kebenaran tidak ikut lenyap. Dan benar saja, keesokan paginya, dunia meledak. Media nasional, internasional, akun sosial, semuanya ramai memberitakan skandal besar keluarga pejabat, penganiayaan perempuan hamil, penggelapan dana triliunan rupiah, dan rencana pembunuhan. Video testimoni Hana kembali viral, kali ini didukung oleh bukti-bukti kuat dari flash disk. Wajah Faris terpampang jelas. Wajah ayahnya jadi simbol kejatuhan. Polisi tak bisa tinggal diam. Tim khusus diturunkan. Beberapa anak buah Faris ditangkap. Tapi, Faris dan ayahnya menghilang. Sementara itu, di rumah Ryan, suasana berubah mencekam. Dua penjaga di depan pintu mendadak tak bisa dihubungi. Sinyal CCTV mendadak hilang. Siti menyadari seseorang telah memutus listrik dari luar pagar. Ryan segera menarik Hana ke ruang bawah tanah kecil yang pernah ia gunakan sebagai tempat arsip dan penyimpanan pribadi. Kita tinggal di sini sampai polisi datang. Hana gemetar. Mereka akan datang, kan? Ryan mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Faris takkan pergi tanpa mencoba membawa kematian. Dan jika malam ini adalah akhir, maka ia akan pastikan bahwa Hana dan anaknya tetap hidup. Karena semua ini bukan lagi tentang menebus masa lalu, tapi tentang memperjuangkan masa depan yang tidak bisa dibeli. Udara di ruang bawah tanah itu terasa lebih tebal dari biasanya. Meski tidak pengap, tapi tekanan rasa takut dan ketegangan memenuhi setiap sudut. Lampu darurat kecil berpendar lemah di atas kepala Hana dan Ryan. Di luar, suara langkah kaki samar terdengar menuruni halaman, lalu hening kembali. Hana duduk di pojok ruangan, memeluk lutut sambil sesekali mengelus perutnya yang sudah besar. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Suara langkah itu bukan petugas. Bukan pula orang baik. Ryan berdiri tegak di dekat pintu baja kecil yang memisahkan mereka dari luar. Di tangannya, senjata darurat, tongkat besi yang dulu ia simpan untuk berjaga-jaga. Wajahnya dingin, rahangnya mengeras, matanya menatap monitor kecil yang masih menunjukkan gambar diam dari CCTV yang sempat ia sambungkan ke penyimpanan offline. Layar bergoyang. Tiba-tiba gambar muncul kembali. Dua pria bertopi masuk ke dalam rumah, menyusuri ruang tengah dengan senyap. Salah satunya mengangkat tangan dan memberi isyarat. Ryan berbisik, mereka sudah masuk. Hana mendongak, matanya basah. Ryan, kamu yakin kita aman di sini? Ryan menoleh, lalu berjongkok di hadapan Hana. Tangannya menggenggam tangan Hana yang dingin. Kita sudah melalui neraka. Kita tidak akan mati malam ini. Bukan kamu. Bukan anak ini. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari atas. 1, 2 kali. Ryan meraih tombol darurat yang ia pasang di panel kecil. Sinyal dikirim ke kantor polisi terdekat. Tapi ia tahu, mereka tidak akan datang secepat itu. Di layar, pria bertopi kedua membuka pintu lemari. Yang satu lagi menghancurkan kamera dengan tongkat. Gambar kembali gelap. Lalu sunyi. Beberapa detik berjalan seperti 1 jam. Tak ada suara. Tak ada bayangan.
Ryan memegang erat tongkat besinya. Jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke Hana, mengangguk singkat. Hana tahu, ini bisa jadi akhir. Namun tiba-tiba, suara di luar ruang bawah tanah terdengar. Lembut, tapi menggetarkan. Sampai kapan kamu akan bersembunyi, Ryan? Itu suara Faris. Ryan mencengkeram tongkatnya lebih kuat. Dia datang sendiri, bisiknya, heran. Faris tertawa pelan. Kamu tahu, Ray, aku selalu iri padamu. Bahkan sejak dulu. Kamu si anak panti bisa naik sampai segini. Orang-orang menyebutmu bersih, penyelamat, pahlawan. Tapi semua orang punya masa lalu, bukan? Ryan tak menjawab. Ia tahu Faris sedang mencoba menggoyahkan batinnya. Kamu kira kamu bisa sembunyikan perempuan itu selamanya? Lanjut Faris. Dia cuma beban. Kalau bukan karena kamu, dia udah mati sejak lama. Dunia ini bukan tempat untuk orang lemah seperti dia. Dan bayi di perutnya, kamu bahkan tak tahu apa kamu yang akan bertanggung jawab jadi ayahnya, bukan? Ryan tiba-tiba membuka pintu ruang bawah tanah itu dengan pelan, sangat pelan. Senyap. Ia tahu Faris sedang bicara dari ruang kerja, tepat di atas. Suaranya menggema turun lewat ventilasi. Tapi itu artinya, ia sendirian. Atau minimal, tidak bersama banyak orang. Ryan berbisik ke Hana, kunci pintu ini dari dalam. Jangan buka sampai aku yang bicara. Hana menggenggam tangannya. Jangan pergi, aku takut kamu. Aku janji kembali. Ryan membuka pintu rahasia belakang yang tersambung ke tangga sempit ke dapur. Langkahnya pelan, satu demi satu. Tangannya menggenggam tongkat seperti siap menghadapi iblis. Di ruang kerja, Faris berdiri membelakangi jendela. Di tangannya, pistol kecil berwarna hitam. Ia tak sadar, Ryan sudah mengintai dari sela pintu. Dan 1 detik kemudian, brak. Ryan menjatuhkan rak kayu tua ke lantai, membuat suara keras. Faris terkejut dan menoleh. Tapi sebelum ia sempat mengangkat pistol, Ryan sudah menghantamkan tongkat ke tangannya. Senjata itu terlempar, meluncur ke bawah meja. Keduanya terlibat perkelahian brutal. Faris memukul dengan tinjunya, Ryan menangkis, lalu membalas dengan lutut ke perut. Mereka jatuh ke lantai, bergumul seperti 2 binatang buas. Tidak ada strategi, hanya amarah. Faris mencakar wajah Ryan, tapi Ryan membalas dengan pukulan keras kerahang Faris hingga pria itu terpental ke rak buku. Darah mengucur dari pelipisnya. Namun dengan cepat, Faris meraih pisau kertas dari meja, mencoba menusuk Ryan. Ryan berguling ke samping. Pisau itu hanya menyayat lengan. Tapi itu cukup untuk membuat Ryan tersungkur. Faris maju, siap menghabisi. Tapi, dor. Sebuah tembakan memecah udara. Faris membeku. Ryan pun menoleh. Di sana, di ambang pintu. Hana berdiri dengan pistol di tangan, gemetar, air mata membasahi wajahnya. Aku nggak bisa diam lagi, ucapnya dengan suara serak. Aku sudah cukup jadi korban. Ternyata, saat Ryan keluar, Hana berhasil menemukan pistol cadangan yang Ryan simpan di laci bawah tanah. Ia mengikuti diam-diam. Ia gemetar, tapi ia tahu, ini satu-satunya cara. Faris tidak terkena tembakan, tapi tembakan itu cukup membuatnya menyerah. Ryan meraih borgol plastik dari laci, lalu memborgol Faris di tempat. Detik berikutnya,
suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, rumah itu dikepung petugas. Faris digiring keluar, diikuti Hana dan Ryan yang saling berpegangan tangan. Di hadapan para wartawan, Hana tak lagi bersembunyi. Ia berdiri dengan kepala tegak. Luka saya belum sembuh. Tapi malam ini, saya menang. Bukan karena senjata. Tapi karena saya menolak lagi menjadi diam. Ryan menatapnya dari samping, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena bangga. Namun mereka tahu, ini belum akhir. Masih ada sisa kekuasaan di belakang keluarga Faris. Masih ada Shakila. Masih ada misteri tentang siapa yang mengirimkan flash disk, dan apakah benar mereka bisa bernapas lega. Namun malam itu, satu hal jelas, kegelapan akhirnya mendapat cahaya pertamanya. Pagi menyambut dengan langit bersih. Setelah malam-malam panjang yang dipenuhi bayang kematian, akhirnya rumah besar milik Ryan kembali tenang. Tidak ada suara ketukan mencurigakan. Tidak ada suara tembakan atau ancaman lewat pesan singkat. Yang ada hanya udara damai, aroma teh dari dapur, dan langkah pelan Hana yang berjalan di taman belakang sambil memegang perutnya yang kian besar. Sudah 3 bulan sejak penangkapan Faris. Pengadilan menetapkannya sebagai tersangka utama dalam kasus kekerasan, percobaan pembunuhan, serta keterlibatan dalam korupsi skala besar yang menyeret nama ayahnya dan beberapa pejabat tinggi. Beberapa hari setelah penangkapan, sang ayah mencoba kabur ke luar negeri, namun ditangkap di bandara oleh Interpol. Skandal itu mengguncang negeri. Media menyebutnya sebagai kasus Hana. Tapi semua tahu, ini lebih dari sekadar seorang perempuan dibuang di TPA. Ini adalah simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas. Simbol keberanian seorang wanita hamil melawan sistem. Hana tak lagi bersembunyi. Kini ia menjadi pembicara di banyak forum perlindungan perempuan. Ia membantu membuka rumah aman untuk para korban kekerasan, bekerja sama dengan yayasan dan komunitas dari berbagai daerah. Ryan sendiri meninggalkan dunia bisnisnya. Ia menyerahkan perusahaan pada tim yang ia percayai dan mendirikan lembaga bantuan hukum untuk rakyat kecil. Ia menggunakan hartanya bukan lagi untuk membangun gedung-gedung mewah, tapi membangun kembali martabat mereka yang selama ini dirampas. Dan Shakila? Ia menghilang. Terakhir kali terlihat, ia berada di luar negeri, diduga membawa banyak dokumen dan aset ilegal. Tapi sejak pengakuannya bocor, tak ada lagi tempat baginya di dalam sistem. Ia kini menjadi bayangan yang mungkin akan muncul kembali, entah sebagai sekutu atau musuh. Tapi Ryan tahu satu hal, ia tak lagi takut. Hari itu, rumah Ryan lebih ramai dari biasanya. Bukan karena wartawan, bukan karena penjaga. Tapi karena tangis bayi. Di kamar bersalin rumah sakit, Hana memeluk bayi mungil yang baru saja dilahirkan. Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena kebahagiaan yang tak bisa ditampik. Ryan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Ia menatap bayi itu, lalu memandang Hana. Terima kasih, karena kamu tidak menyerah waktu itu. Hana tersenyum lemah. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah terkubur bersama sampah malam itu. Ryan mencium keningnya. Kita sama-sama bangkit. Bukan karena kita kuat, tapi karena Allah beri kita kesempatan untuk saling menemukan. Hana menatap bayi itu lama. Lalu berkata, namanya Nurhan. Ryan mengernyit. Kenapa Nurhan? Karena dia cahaya dari luka. Nur artinya cahaya.
Han, dari namaku. Aku ingin dia tumbuh menjadi cahaya bagi orang lain, meski lahir dari gelap yang paling dalam. Ryan mengangguk pelan. Dan dia akan jadi itu. Karena dia lahir dari ibu yang paling kuat yang pernah kutahu. Di luar rumah sakit, langit mulai berubah jingga. Burung-burung pulang ke sarang. Jalanan ramai, tapi terasa damai. Tidak ada suara sirine. Tidak ada lagi desas-desus ancaman. Hanya kehidupan yang akhirnya bisa dimulai kembali. Hana dan Ryan tahu luka mereka tak sepenuhnya sembuh. Ada malam yang masih membuat mereka terjaga. Ada suara tangisan yang terkadang datang dari dalam mimpi. Tapi kini mereka tidak lagi sendiri. Karena di dunia yang gelap ini, selalu ada cahaya jika seseorang cukup berani menyalakannya. Dan bagi Ryan dan Hana, cahaya itu kini telah lahir.